Selamat datang Bapak Ibu Saudara di GBI Pondok Gede Plaza. Bersama-sama kita akan beribadah secara online dan mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita, untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan di website kami. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi di hotline 0878 7259 1817. Dan informasi permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan mengikuti instruksi yang ada untuk dapat memberikan permohonan doa kepada setiap kami. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan yang ada, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor rekening BCA ataupun CIMB Niaga. Kedua nomor rekening tersebut adalah untuk pembangunan dan umum, serta untuk perpuluhan dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening yang ada. Dan di bulan November ini, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan memasuki tema ibadah yang sejati. Dan mari kita perkatakan beberapa kalimat berikut ini. Kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang telah terjadi di zaman Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya. Melainkan, orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada sukacita surgawi atas kita semua. Hari Minggu ini kita tetap beribadah online. Dan hati kita penuh dengan sukacita Allah apapun yang kita hadapi. Mari serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dan beribadahlah dengan serius dimanapun sudah berada. Bapa, kami undang Engkau hadir di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Dan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan ibadah hari ini ke dalam pimpinan dan tuntunan Roh-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat menikmati ibadah online ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Wow. Sekali lagi kita semua yang ada di tempat ini menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya? Belum kedengeran Bapak Ibu Saudara, katakan apa kabarnya? Wah, luar biasa, pasti percaya. Di dalam nama Tuhan pasti ada selalu kemenangan demi kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi Mazmur 91 dan DNA kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat belaka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tanduk akan kau langkahi. Kau akan menginjak atas singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Tuhan adalah sumber kemenangan, sorakan come on music. Ayo Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kau kemenanganku Tuhan. Here you go, we sing. Kau Tuhan, penulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, Kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, Kau kemenangan. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku, ku tak takut, Kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan. Everybody say, kemenanganku ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersama. Kemenanganku. Musik. Ada sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami percaya. Let's sing together. Let's sing this together, Bapak Ibu Saudara. Ku percaya Kau bekerja. Here we go. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Ada dalam-Mu. Takkan ku
hati Tuhan berdoa syafaat bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Satukan hatimu. Kinalama ya shanaramo, yanarama ya shana. Ini kami Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersatu hati berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko. Berkati, urapi, beserta dengan keluarga besarnya, beserta dengan para wakil-wakil yang ada Tuhan. Kau jagai mereka, Kau proteksi dengan kuasa-Mu yang sempurna. Bapak, kami bersatu hati juga berdoa buat Karayon 5 kami Pasir, beserta dengan para wakilnya dan keluarga besarnya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini Ibu Rahel Tuhan, beserta dengan para wakil-wakil yang ada Tuhan dan keluarga besarnya. Kami bersatu hati juga buat Pak Jo, Pak Silas sebagai gembala ranting dan para wakil gembalanya Tuhan dan keluarga besar. Kau mengurapi setiap mereka Tuhan. Urapan yang sama turun Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Kau berkati dengan damai-Mu. Kau berikan visi misi kesatuan hati daripada-Mu Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Jagai Tuhan, jagai. Berkati setiap gembala-gembalaku, para kabit-kabit, para pengerja dan keluarga besar ya, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami bersatu hati juga berdoa Tuhan buat GBI, buat Oral Roberts University, buat World Evangelical Alliance Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka Tuhan. Berkati Church of God. Pakai setiap mereka untuk menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Urapi dengan urapan Pentakosta yang ketiga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan. Kami mau menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir terjadi di dalam nama Yesus. Generasi Yeremia, generasi muda dibangkitkan di dalam nama Yesus. Oh, Hiarabadasyanaraba. Berkati Indonesia Tuhan. Ayo angkat tanganmu. Berkati Indonesia, berkati kota, berkati tempat tinggal di mana kau berada. Let's declare, damai Tuhan, damailah Indonesiaku. Damai Yesus Tuhan menyertai Indonesia. Damainya Tuhan ada atas bangsa ini. Damainya Tuhan ada atas kota kami, atas lingkungan di mana kami tinggal. Berkati pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati lembaga-lembaga pemerintahan, aparatur-aparatur keamanan, tenaga medis, tim medis yang ada. Urapi, jagai, berikan roh yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, satukan hatimu, berdoa bersama-sama di rumah. Ini doa kami Tuhan, ini doa anak-anak-Mu. Ayo doa Bapak Ibu Saudara, nyatakan pergumulan-Mu, nyatakan ucapan syukur-Mu, nyatakan kasih-Mu sama Tuhan, nyatakan firman Tuhan atas hidup-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek,
anak-anak Tuhan, dari anak kecil sampai yang dewasa muda, diberkati Tuhan. Oh, dari yang balita bahkan yang ada di dalam kandungan, Tuhan berkati. Berkati mereka yang bersekolah, berkuliah, bekerja, berwirausaha. Apapun yang mereka perbuat, diperbuat yang berhasil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus pakai setiap keluarga demi keluarga Tuhan, dengan urapan dan kasih dan kuasa di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kami datang di hadapan. Kami datang Tuhan untuk sujud menyembah. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ayo naikkan sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ku
bagiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah. Wow. With your heart, with a grateful heart, dengan hati yang bersyukur, datang sujud menyembah Dia. Naikkan sembahmu, sujud di altarnya. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan, Sang Raja yang duduk di tahta. Mari sembah Dia, Bapa yang baik, yang pedulikan setiap kita, yang menolong setiap kita. Dia ada, Dia ada, Dia selalu ada. Shararararo. Hinararaba. Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ayo sama-sama nyatakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Yes Lord, kami percaya. Ayo declare, we believe. Kami percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi, senang berjumpa dengan Bapak Ibu melalui ibadah kita pada hari ini walaupun secara online. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam beribadah melalui pujian penyembahan, bahkan kebenaran firman yang sebentar akan kita nikmati. Tema firman yang ingin saya bagikan kepada kita adalah persembahan yang sejati. Namun sebelum saya bagikan firman ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, segala kemuliaan, hormat, dan syukur bagimu kami persembahkan ya Tuhan, buat anugerah, kebaikan, kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami ada, anak-anak dan seisi rumah tangga kami, semua ada karena kemurahan, karena kebaikan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami akan menikmati kebenaran firman, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang ajaib, firman yang sanggup menolong kami, menyembuhkan, menghibur, bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Lawat kami dengan cara Tuhan sendiri, sembuhkan kami dengan cara Tuhan sendiri, berkati kami seperti cara-Mu sendiri pada saat kami menikmati kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan buat kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 1. 2. Persembahan yang kudus. 3. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau kita mau jujur dalam hidup kita, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena kebaikan Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya telah tercurah, tertumpah buat kita. Bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan buat kita. Tentu saudara, saya dan Bapak Ibu tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Bahkan harta yang berlimpah sekalipun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kemurahannya dalam hidup kita. Terlalu baik Tuhan Yesus. Terlalu indah pengorbanannya buat kita. Itu sebabnya mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita belajar firman ini saudara. Saya percaya pasti akan memberkati saudara. Kita kembali, perhatikan kembali. Saudara, dikatakan di sini supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sekali lagi, mempersembahkan tubuhmu. Tubuh dalam terjemahan yang lain memakai kata mempersembahkan perilakumu. Mempersembahkan perilaku. Perilaku itu sama dengan perbuatan kita. Perbuatan yang mana saudara? Perbuatan yang sudah dirubah oleh Tuhan. Perbuatan hidup kita yang sudah dirubah, yaitu perangai, karakter, sifat kita yang sudah dirubah. Perilaku di sini bicara tentang manusia lama kita yang sudah dirubah oleh Tuhan menjadi manusia baru, sehingga kita disebut menjadi manusia ilahi, manusia Kristus yang sudah dirubahkan oleh Tuhan. Mempersembahkan perilaku, mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan juga berarti kita menjadi ciptaan yang baru, manusia baru yang lama sudah berlalu. Puji Tuhan. Lalu kebenaran yang berikut adalah mempersembahkan tubuh.
tubuh, saudara. Ini tubuh, toh? Tubuh. Tubuh disebut soma. Ya, tubuh disebut soma. Dalam tubuh ini, saudara, ada disebut jiwa, yang disebut juga nefes, ada disebut ruh. Saya ulangi, mempersembahkan tubuh, ini tubuh, disebut soma. Dalam tubuh ini ada juga disebut dengan jiwa, jiwa atau nefes. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak, angan-angan saudara. Jadi ketika firman ini berkata kepada kita, mempersembahkan tubuhmu, itu berarti mempersembahkan pikiran yang sudah dirubah oleh Tuhan. Mempersembahkan kehendak, ego, kemauan kita yang sudah dirubah oleh Tuhan. Yang tadinya kita egonya luar biasa, egosentris, ya, maunya dimauin orang, pengennya maunya sendiri. Sekarang dirubah oleh Tuhan. Bukan lagi kehendak kita, tetapi melainkan kehendak Tuhanlah, kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kita. Lalu apalagi angan-angan yang seringkali kita berangan-angan negatif, berangan-angan yang kotor, berangan-angan yang buruk, dirubah oleh Tuhan menjadi apa? Angan-angan atau memikirkan firman. Seperti Mazmur mengatakan, dia memikirkan firman Tuhan. Pikiran, kehendak, perasaan, dan angan-angan saudara. Perasaan kita ini, seringkali kita terbawa perasaan, kesinggung sedikit, kesenggol sedikit, kita marah, kita ngancam, kita pengen pindah gereja, dan kita berkata, emang cuma di sini gereja, di sana juga ada gereja. Emang cuma situ yang bisa jadi pendeta, gua juga bisa jadi pendeta. Itu perasaannya, sensi Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau supaya perbuatan kita dirubah, tubuh kita dirubah, yang di dalamnya itu ada jiwa, kehendak, perasaan, angan-angan kita. Saya ingin mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan lebih tertarik merubah hidup saudara, Tuhan lebih tertarik merubah sifat saudara daripada memberkati saudara. Saya ulangi Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan lebih peduli, Tuhan lebih care, Tuhan lebih mau untuk merubah sifat kita, merubah tubuh kita, perilaku kita, daripada memberkati kita. Tapi sayang sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih cenderung ingin diberkati oleh Tuhan, tanpa kita tidak mau dirubah, tanpa kita tidak mau merubah sifat, karakter, kebiasaan kita. Kita pengen mengejar berkat, supaya kita diberkati. Apalagi masa-masa COVID seperti ini, semuanya pengen berkat, semuanya pengen sukses, semuanya pengen punya uang yang banyak. Kita mengabaikan perubahan hidup kita. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan lebih peduli perubahan karakter saudara, perubahan sifat saudara, daripada memberkati. Persembahan sejati itu berarti hidup kita yang sudah dirubah oleh Tuhan, dari manusia lama menjadi manusia baru, dari manusia jasmani menjadi manusia rohani, dari manusia yang egosentris menjadi teosentris, atau Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu paham sampai di sini, dan Alkitab mengatakan pagi hari ini bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah perubahan hidup kita. Ibadah yang sejati adalah perubahan perangai hidup kita. Nah, saudara-saudara, orang yang sudah dirubah oleh Tuhan tentu dirubah, diikuti dengan perbuatan. Saya ulangi, orang yang sudah berubah dan orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tentu Bapak Ibu ya diikuti dengan perbuatan. Ada perubahan hidup ini. Sebentar saya menyimpang sedikit saudara. Dalam masa-masa COVID ini, siapapun di antara kita pasti mengalami kesulitan. Entah gereja besar, gereja kecil, pendeta besar, pendeta kecil, orang kaya, orang kecil, semua mengalami masa-masa kesulitan. Bahkan COVID tidak memandang umur, usia, siapa saja bisa kena. Dan kita sudah melihat banyak teman-teman pendeta juga yang sudah kena dengan COVID. Bahkan banyak yang meninggal. Tidak hanya pendeta, orang Kristen biasa, jemaat biasa juga banyak meninggal. Kita sedang berada dalam masa-masa sulit. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hadapi masa-masa sulit ini melalui perubahan hidup kita, perubahan karakter sifat hidup kita menjadi manusia ilahi, manusia roh, yang dimana selalu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dalam perjanjian lama
saya tertarik dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berulang-ulang kali saya coba merenung dalam hati saya, apa yang membuat hamba Tuhan ini, 3 hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Apakah karena mereka hebat? Tidak. Apa karena mereka pintar? Juga tidak. Apa karena mungkin mereka lebih ganteng, lebih tampan daripada yang lain? Tentu juga tidak. Saya melihat bahwa ketiga hamba-hamba Tuhan ini, Abraham, lalu anaknya Ishak, lalu cucunya Yakub, 3 hamba Tuhan ini, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka memiliki ketaatan, mereka memiliki kesungguhan untuk mengikuti oleh Tuhan. Dan yang kedua, saya melihat dari ketiga bapak-bapak leluhur ini, mereka memiliki persamaan. Saya ingin membagikan kepada saudara bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka memiliki 2 persamaan. Mereka hidup dalam situasi yang berbeda, zaman yang berbeda, tantangan yang berbeda, keadaan yang berbeda, namun mereka memiliki 2 persamaan. Dan saya percaya hanya orang-orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, hanya orang-orang yang komit mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan, mampu melakukan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda boleh catat dalam buku catatan saudara, kemanapun Abraham pergi, kemanapun Ishak pergi, dan kemanapun Yakub pergi, dan dimanapun mereka tinggal, mereka selalu membangun mezbah. Sekali lagi, mereka selalu membangun mezbah. Sebut saja Abraham dalam Kejadian pasal 13 ayat 18, Kejadian 22 ayat yang ke-9. Abraham selalu membangun mezbah. Bahkan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain sebagai referensinya yang menunjukkan, membuktikan bahwa Abraham selalu membangun mezbah. Yang kedua adalah Ishak. Ishak juga selalu membangun atau mendirikan mezbah dimanapun dia pergi. Dalam Kejadian 26 ayat 26, Kejadian 33 ayat 26, ayat 20 maksud saya. Kejadian 33 ayat 20, kemanapun Ishak pergi, dia selalu membangun mezbah. Sama juga cucunya Abraham yang bernama Yakub. Yakub juga selalu membangun mezbah. Dalam Kejadian 35 ayat 1 dan 3, kemudian Kejadian 35 ayat 7, dimanapun mereka berada selalu membangun mezbah sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Saya tidak menguraikan tentang mezbah ini kepada saudara, karena saudara sudah mendengarkan pengajaran mezbah dari gembala saudara, dari KUL atau mungkin KOM ketika Bapak Ibu mengikuti. Tetapi mau saya katakan kepada kita bahwa orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, dia selalu membangun mezbah, dia selalu membangun persekutuannya dengan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah sejati di mana hidup kita dirubah oleh Tuhan, yang ditandai dengan ada perubahan hidup, perbuatan kita, sifat, karakter kita yang sudah dirubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, persamaan yang kedua yang dapat saya lihat dari ketiga hamba-hamba Tuhan ini adalah bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka selalu memberikan 1/10 dari penghasilan mereka. Saya ulangi, mereka selalu memberikan 1/10 dari penghasilan mereka. Sebut saja Abraham dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Abraham memberikan 1/10-nya kepada Melkisedek. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia tidak beribu, dia tidak berbapak, tetapi Abraham memberikan persembahan, memberikan 1/10-nya kepada dia. Melkisedek adalah lambang atau tipologi daripada Kristus sendiri. Yang kedua adalah Ishak. Walau tidak tertulis, namun saya percaya bahwa ia juga memberikannya oleh karena teladan sang ayah. Yang ketiga adalah Yakub. Yakub juga memberikan 1/10-nya kepada Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 22, Yakub jelas berkata di sana bahwa ia memberikan 1/10-nya kepada Tuhan. Perhatikan bahwa zamannya berbeda, situasinya berbeda, keadaannya berbeda, namun mereka punya kesamaan. Saudara, persembahan sejati tidak hanya bicara tentang lip service kita, aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan,
tapi mempersembahkan perubahan hidup kita yang ditandai dengan ada perbuatan-perbuatan yang nyata, perbuatan-perbuatan yang teruji dan terbukti kepada Tuhan. Oh ya, saya lanjut ya mengenai perpuluhan ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu berkata demikian, ya, kemana itu persembahan persepuluhan dibawa? Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan persembahan persepuluhan itu dibawa di mana kita digembalakan. Bapak Ibu nanti tolong baca ayat-ayatnya sebagai referensi dalam Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 33. Imamat 27 ayat 30 sampai 33 dan 2 Tawarik pasal 31 ayat 12. Kemana itu dibawa? Lewat tongkat gembala. Artinya di mana kita digembalakan? Ingat, saudara, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang terikat dengan penggembalaan. Dia terikat dalam satu gereja, digembalakan di sana dengan baik, pernikahannya digembalakan dengan baik, anak-anaknya digembalakan dengan baik, dia bisa bertumbuh di sana, dan kesanalah dia membawa persembahan persepuluhan tersebut. Boleh nggak membagi-bagi persepuluhan? Tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh membagi-bagi persepuluhan. Persepuluhan adalah bagian yang sudah diatur oleh Tuhan lewat para imam. Kalau saudara ingin membantu orang lain, jangan diambil dari persepuluhan itu. Ambil yang dari 90% itu. Bagikan di sana. Nah, itu namanya pengorbanan kita. Pengorbanan saudara, persembahan saudara. Tetapi yang kita bagi-bagi tidak boleh. Atau kita berikan kepada gereja lain karena kita suka dengan pendeta tersebut juga tidak boleh. Tetapi di mana kita digembalakan? Nah, puji Tuhan. Jadi persembahan yang hidup itu perubahan hidup kita, perubahan karakter kita, ada ucapan syukur dari mulut kita yang ditandai dengan apa? Perubahan perbuatan kita. Kita memiliki perbuatan kita. Saudara mungkin berkata demikian, apakah Tuhan butuh uang kita? Enggak. Tuhan tidak butuh uang saudara. Tapi Tuhan memakai uang itu untuk menguji, untuk mengetes hati saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau menjadikan uang menjadi Tuhan buat saudara? Atau saudara mengukur Tuhan, mengukur gereja dengan uang saudara? Tuhan gak butuh ya uang saudara. Ya, bahkan saya mau katakan bahwa gereja berjalan karena kemurahan Tuhan. Tidak mengandalkan uang, ya Bapak Ibu, tapi mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan doa, mengandalkan pujian. Karena Tuhan sanggup menolong, Tuhan memberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, mari kita mempersembahkan hidup, perilaku, perbuatan kita, jiwa, nefas, roh kita, ruh kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban wangi-wangian. Apa artinya kita mencapai pencapaian di dunia ini kalau nanti kita tidak masuk surga? Ingat Bapak Ibu, kita sedang hidup di akhir zaman. Zaman ini tantangannya semakin luar biasa. Iblis tidak pernah berhenti. Dia terus bergerak. Alkitab mengatakan dia mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Pagari diri saudara, pagari anak-anak saudara, supaya mereka tidak terkontaminasi dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang kotor dan keji. Sebut saja homoseksual, sebut saja LGBT, sebut saja mereka suka dengan sesama. Pagari mereka dalam doa, perangi dalam doa, supaya Tuhan menolong mereka. Dan tentu dari kita sebagai orang tua yang sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, saya mendoakan Bapak Ibu pagi hari ini, dimanapun engkau berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ayo persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati, persembahan seluruh hidup saudara menjadi korban wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin doakan saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, hamba-Mu sudah selesai menaburkan firman. Namun hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini.
lewat online ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Di sana hamba berdoa dalam nama Yesus, lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka, tolong mereka ya Tuhan. Yang mungkin mereka sedang mengalami pergumulan hidup, pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, bahkan pergumulan pernikahan. Hamba percaya mereka pasti mengalami kemenangan hari ini. Dalam nama Yesus, buka tangan saudara dua-dua, buka tanganmu dua-dua. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang terbuka ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong mereka. Hanya Engkau yang sanggup membela hidup mereka. Hanya Engkau yang sanggup memberkati mereka. Hamba melepaskan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah di atas tangan-tangan yang terbuka ini dan memberkati mereka sekalipun di masa-masa sulit, di masa-masa COVID ini, di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan tangan saudara. Terima kasih, bagimu segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini dan mari kita mau pulang. Berkatilah kami dengan berkat khusus hari ini. Berkat daripada surga turun atas kami semua, kesehatan, kedamaian, sukacita, berkat materi, jasmani, semua Tuhan berikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan menyertai saudara hari ini sampai seterusnya, sampai Tuhan datang dan kita tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.